Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kami akan mempresentasikan terkait tafsir di Indonesia, yaitu tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Di antara tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara adalah tafsir Marah Labid, sebuah tafsir yang ditulis oleh ulama kenamaan di Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau bernama Muhammad Nawawi bin Umar Ibnu Arabi bin Umar Al-Jawi At-Tanari Al-Bantani. Al-Jawi penisbatan kepada Pulau Jawa. At-Tanari adalah daerah di mana beliau lahir. Al-Bantani juga demikian, tempat beliau lahir di daerah Banten, Jawa Barat. Namun beliau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, nisbah kepada daerah tempat beliau lahir, yaitu di daerah Banten. Kunyah beliau adalah Abu Abdul Mu'ti. Beliau dijuluki sebagai pemimpin ulama Hijaz, Sayyidu Ulama il-Hijaz, karena di zamannya beliau termasuk ulama yang diutamakan di antara ulama-ulama lain di daerah Hijaz. Ayah beliau adalah Kiai Haji Umar Ibnu Arabi, yang mana ayahnya ini adalah guru pertama dari Syekh Nawawi Bantani. Adapun ibunya bernama Zubaidah. Dan nasab dari Syekh Nawawi Bantani ini kembali kepada raja pertama dari kerajaan Banten, yaitu Maulana Syarifuddin Hidayatullah, yang termasuk ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Serang, Banten, di daerah Tanara, Jawa Barat tahun 1230 Hijriah atau bertepatan dengan 1813 Masehi. Beliau tumbuh di daerah Banten bersama orang tuanya dan belajar di bawah bimbingan ayahnya bersama kedua saudaranya, yaitu Tamim dan Ahmad. Selain kepada orang tuanya, beliau juga berguru kepada Kiai Sahal, yaitu seorang ulama kenamaan di daerah Banten. Kemudian beliau diutus untuk mondok, untuk belajar agama, menuntut ilmu di daerah Purwakarta, untuk belajar kepada salah seorang ulama ternama di daerah Purwakarta, yaitu Kiai Haji Yusuf. Karena kecerdasan yang nampak pada Syekh Nawawi Al-Bantani, maka pada usia 15 tahun, ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekkah untuk berhaji, maka pada saat berhaji beliau juga memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu di sekitar Mekkah, Madinah, Mesir, Syam, dan juga beberapa daerah-daerah di semenanjung Arab, di Jazirah Arab. Sehingga ketika pada tahun 1833, yaitu kurang lebih sekitar berarti 5 tahun ya, sekitar kurang lebih 5 tahun setelah beliau belajar di Jazirah Arab, maka beliau kembali ke kampung halamannya Tanara untuk menyebarkan Islam di daerahnya. Dan beliau kembali lagi ke Mekkah untuk belajar di Mekkah bersama para ulama di sana sampai 30 tahun. Ya, kembali lagi dan menetap di Mekkah sampai beliau wafat pada tahun 1860 Masehi. Ya, 1860 Masehi pada usia 84 tahun. Sehingga beliau wafat
di Mekah, ya, dan menjadi ulama kenamaan di Masjidil Haram. Di antara guru-guru yang beliau ambil ilmunya adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang tentunya termasuk ulama di kota Mekah pada saat itu dan kenamaan ulama besar di zamannya. Ini juga termasuk keturunan Indonesia. Juga Syekh Muhammad Khatib Sambas Al-Hambali ini juga termasuk dari ulama Indonesia dan selainnya dari ulama-ulama yang lain di daerah Hijaz. Ada murid-murid yang mengambil ilmu dari Syekh Nawawi Bantani juga sangat banyak, baik itu dari orang-orang Indonesia sendiri ataupun dari luar negeri. Ya, di antaranya Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi, dan seterusnya dari para murid-murid beliau yang belajar di kota Mekah. Syekh Nawawi Bantani selain aktif dalam menyebarkan ilmu melalui majelis-majelis ilmu, beliau juga aktif di dalam menulis buku. Di antaranya adalah karya beliau Marah Labid dalam ilmu tafsir, ya. Kemudian juga dalam hadis beliau memiliki tulisan Tanqihu Tanqihul Qaul al-Hathith bi Syarh Lubab al-Hadith, yaitu syarah buku karya As-Suyuti. Dalam fikih juga terdapat syarah beliau terhadap Safinatun Najah dan seterusnya dari buku-buku dari berbagai cabang ilmu. Yang ini menunjukkan bahwasanya Syekh Nawawi Bantani menguasai banyak cabang ilmu selain dari tafsir, hadis, fikih, nahwu, usul fikih dan seterusnya dari ilmu-ilmu atau cabang ilmu Islam. Adapun apa yang akan kita bahas adalah terkhusus pada tafsir Marah Labid. Ya. Penamaan ini cukup unik, ya. Marah Labid li kashfi makna Qur'anin Majid. Ternyata ketika kita membaca dari muqaddimah buku ini, beliau menamakan buku tafsir ini dengan Marah Labid li kashfi makna Qur'anin Majid sesuai dengan ilmu huruf, ya, ilmu menghitung huruf. Dalam ilmu menghitung huruf, Marah Labid li kashfi makna Qur'anil Majid ini jika dijumlah maka berjumlah 1305. Yang itu adalah tahun selesainya beliau, atau 1304. Tahun dimulainya beliau menulis tafsir ini dan beliau menyelesaikan pada tahun berikutnya, yaitu 1305 Hijriah. Artinya beliau menulis tafsir ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Ini adalah sebuah usaha yang patut disyukuri dan kesungguhan Syekh Nawawi Bantani dalam menyelesaikan tafsir ini. Karena menafsirkan Al-Quran tentunya bukan perkara yang mudah, membutuhkan banyak alat, ya, dan juga membutuhkan usaha yang keras. Namun beliau bisa menyelesaikan tafsir 30 juz dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Itu dari penamaan Marah Labid li kashfi makna Qur'anil Majid. Adapun manhaj penulis atau metode penulis di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ada beberapa metode. Di antaranya kitab Marah Labid ini termasuk kitab tafsir bil aql, tafsir dengan akal. Namun bukan berarti beliau meninggalkan tafsir bil riwayat, ya, tafsir dengan riwayat secara total. Tidak. Di banyak tempat beliau menyebutkan juga tentang tafsir dengan riwayat dari beberapa sahabat-sahabat. Jadi kitab ini bukan murni kitab tafsir dengan akal, namun juga menyebutkan riwayat-riwayat. Kemudian juga di antara metode penulis dalam menulis kitab Marah Labid ini adalah perhatian terhadap ilmu qiraat. Ya. Karena beberapa qiraat menghasilkan hukum-hukum yang lain, hukum-hukum yang berbeda. Ini juga menunjukkan bahwasanya Syekh Nawawi Bantani menguasai ilmu qiraat. Juga beliau menyebutkan atau mengisyaratkan kepada perbedaan resem
mushaf. Nah, ini juga menunjukkan beliau mempelajari ilmu rasam mushaf. Ya. Kemudian juga ada penyebutan mushaf yang dimiliki sebagian sahabat. Nah, ini tentunya menunjukkan kedalaman ilmu beliau terkait dengan Al-Quran, terkait dengan mushaf, karena sejak zaman Utsman bin Affan, mushaf-mushaf yang ada di tangan para sahabat yang lain telah dimusnahkan, sehingga hanya ada mushaf Utsmani saja, Utsman bin Affan. Ini agar tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan juga kaum muslimin. Juga di antara metode penulis dalam memaparkan tafsir-tafsir terkait dengan asma wa sifat, beliau membela akidah Asy'ariyah. Karena Syekh Nawawi Bantani sebagaimana dikenal, dia berafiliasi kepada akidah Asy'ariyah, sehingga dalam bab asma wa sifat beliau banyak mentakwil sifat-sifat Allah, terkhusus sifat-sifat ikhtiyariyah, datangnya Allah, marahnya Allah, dan seterusnya dari sifat-sifat ikhtiyariyah. Beliau banyak membela pendapat-pendapat dalam madhab Asy'ari. Dan juga di antara metode penulis dalam menulis tafsir ini adalah menyebutkan asbabun nuzul. Ya, dan tentunya menyebutkan asbabun nuzul ini dari riwayat, bukan hanya dari akal saja. Dan penyebutan asbabun nuzul membantu seorang untuk bisa memahami dengan benar suatu ayat. Juga di antara metode beliau adalah menyebutkan permasalahan terkait nahwu secara bahasa, ya, dari sisi i'rab. Ya, ada dalam beberapa qiraat beliau menyebutkan urusan-urusan nahwu. Juga ada dari sisi balaghah, sastra Arab, dan i'jazul Quran. Ya, bagaimana beliau menguasai dari ilmu-ilmu bahasa. Juga beliau menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan yang lainnya atau disebut dengan ilmu munasabat. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan makkiyah dan madaniyah dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Beliau juga mendatangkan sebagian riwayat Israiliyah yang gharib, yang asing. Namun tentunya riwayat Israiliyah ini selama dia tidak menyelisih dari syariat Muhammad SAW, maka bisa diterima. Beliau juga mendatangkan hal-hal yang berbau tasawuf, ya, yang berbau tasawuf terkait dengan suluk di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kitab Marah Labid di Kashfi Ma'na Quranil Majid karya Syekh Nawawi Bantani ini ditulis atas permintaan sebagian orang yang terhormat. Ya, meskipun di awalnya beliau bimbang apakah akan memenuhi permintaan sebagian orang tersebut atau tidak. Karena beliau khawatir, takut masuk kepada ancaman orang yang berbicara tentang Al-Quran menggunakan akalnya saja. Sehingga setelah beliau memantapkan hatinya, maka beliau mulai menulis dari tafsir Al-Quran sebagai bentuk mengikuti jejak para salaf di dalam menuliskan ilmu. Maka beliau memulai menulis tafsir ini, Marah Labid, sampai menyelesaikannya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Dan ini disebutkan oleh penulis dalam mukaddimahnya. Di antara masadir atau referensi tulisan Syekh Nawawi Bantani dalam tafsir Marah Labid ini adalah di antaranya Miftahul Ghaib karya Ar-Razi. Kemudian juga Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas karya Fairuz Abadi. Beliau juga menukilkan dari Sirajul Munir karya Syirbini Syafi'i. Sebagaimana beliau juga menyebutkan tafsir Abu Su'ud karya Abu Su'ud Al-Hanafi, dan juga Al-Futuhatul Ilahiyah karya Al-Ijli. Ini adalah beberapa referensi-referensi yang menjadi acuan atau landasan Syekh Nawawi Bantani dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab Marah Labid.
Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.